Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sedulur, kita kembali lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah, ini saya nyampein pesanan Mbah. Istilahnya request dari para subscriber kita. Iya. Ini kan mendekati semester kedua ya Mbah. Semester kedua di tahun 2024 ya Mbah ya. Jadi mereka menanyakan tentang prediksinya Mbah, prediksi nasib mereka di semester kedua tahun 2024 ini Mbah. Prediksi nasib dan keberuntungan. Ya kurang lebihnya demikian Mbah. Ya, baiklah Kang Ucup, terima kasih untuk para subscriber semua dan para penonton semua yang belum subscribe. Kami mohon untuk subscribe-nya. Pastikan subscribe dulu. Agar channel kita berkembang dengan baik. Kita tambah semangat ya Mbak. Tambah semangat. Terus ini Kang Ucup. Iya Mbak. Kalau bicara masalah prediksi nasib itu intinya kan cuma sekedar gambaran secara garis besar, dimana itu bisa dipakai untuk para pemirsa sebagai wawaler. Itu pun dengan catatan kalau bagi yang resonate, karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tidak akan mungkin resonate untuk semua, karena sifatnya general reading. Dan kebetulan buat para pemirsa yang di rumah dan Kang Ucup juga, ini memasuki bulan keempat Kang Ucup, dimana bulan keempat itu ada fenomena fenomena alam berupa gerhana matahari Kang Ucup. Gerhana matahari Mbak. Nanti di tanggal 9 bulan 4 itu terjadi gerhana matahari total. Yang jelas astrologi juga mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan manusianya itu sendiri. Jadi salah satu yang dipakai oleh leluhur kita dulu adalah juga ilmu palintangan. Atau dalam istilah Jawa sekarang, istilah modern sekarang dinamakan astrologi. Jadi fenomena alam itu berpengaruh. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk patokan perjalanan manusianya itu ke depan, itu baik secara personal, secara keluarga, kelompok, maupun bahkan untuk hal-hal yang lebih besar secara global seperti halnya bernegara. Apalagi kalau sekarang di Indonesia lagi kondisinya lagi hit-hitnya tentang pemilihan presiden. Apakah juga itu resonate dengan masalah adanya fenomena gerhana matahari total itu Kang Ucup? Mari kita kupas sedikit demi sedikit gitu. Yang jelas gerhana matahari itu yang akan terjadi nanti di tanggal 9 April Kang Ucup itu berpengaruh sekali di masalah karakter tentang pemutusan hubungan. Satu, pemutusan hubungan. Dua, penyesalan tentang masa lalu. Ketiga, tentang penghakiman. Jadi memang itu pengaruh dari gerhana matahari itu memberikan efek secara otomatis dari semesta Kang Ucup, yang berupa pemutusan hubungan atau relasi. Biasanya itu akan merefresh atau meregenerasi satu hubungan yang selama ini mungkin dari sedherek sedoyo punya hubungan-hubungan yang toksik. Itu biasanya di sini alam akan menyeleksi, untuk memberikan satu kepastian atau penghakiman atau keadilan. Jadi selama ini hubungan Anda toksik, bagi yang selalu berada di posisi tertekan, juga itu hubungan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Terus seperti oposisi dan pemerintah yang pada akhirnya di situ juga sing awalnya mungkin terlalu keras untuk bertabrakan, pada akhirnya juga akan rujuk. Itu juga dipengaruhi oleh astrologi juga, oleh fenomena-fenomena alam. Sementara terus di sisi lain ada penghakiman atau justice di situ. Nah, penghakiman itu penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk setiap perbuatan dari manusianya itu sendiri atau makhluk-makhluk itu sendiri, yang pada akhirnya di situ akan mendapatkan satu pengadilan. Jadi ini bisa juga disebut dengan masa-masa pembayaran karma juga bisa. Nah, fenomena-fenomena itu berpengaruh di kehidupan manusia, di mana selama bulan April mungkin pas waktu terjadinya
pasca terjadinya gerhana itu akan berpengaruh di tingkat stres, depresi, terus kalut, kesal. Orang namanya mau terjadi perubahan kan, kalau sing perubahan dari buruk ke baik juga pasti terjadi satu ketegangan. Pastinya, Mbak. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi buat para sedulur-sedaya, jangan heran kalau di fase-fase selama bulan mungkin memasuki bulan keempat bahkan sampai nanti mau memasuki bulan kelima, bulan Mei itu kondisi psikologis dari kebanyakan dari para sahabat semua, para penonton dan subscriber kita semua khususnya itu akan terjadi satu tekanan yang luar biasa. Itu saya kira dialami oleh sebagian banyak penduduk bumi, sebagian banyak manusia, karena itu pengaruh dari lintasan peristiwa semesta itu, Kang Ucep. Jadi, apalagi yang kemarin sebelumnya di bulan Maret itu kan terjadi gerhana bulan juga. Gerhana bulan itu juga berpengaruh. Pada waktu gerhana bulan di bulan Maret kemarin itu, jadi yang paling menonjol di sini adalah satu siklus terjadinya perang keakuan. Di situ pada akhirnya salah satu harus mengalah untuk mengakui siapa sebetulnya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk berada di depan atau menjadi pemimpin. Seperti itu. Makanya di bulan Maret kemarin pas kontestasi Pilpres itu kan pada akhirnya diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang perolehan suara juga ketimpangannya sangat luar biasa. Mau menerima atau tidak, kenyataannya memang rakyat sudah memilih seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Jadi kalau bulan April itu depresi karena akan terjadi perubahan dari fase satu ke fase yang berikutnya, di bulan Maret itu sebelumnya diawali dengan proses keakuan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau hubungan rumah tangga untuk orang-orang yang sudah berjodoh itu, yang satu awalnya pengen mendominasi, tapi kenyataannya dia tidak punya kemampuan, pada akhirnya dia harus mengakui pasangan satunya yang memang layak untuk dominan ya, Mbak ya. Dominan, karena punya kemampuan dan memang punya kapabilitas. Itu. Terus nanti memasuki di bulan Mei, Kang Ucok, awal bulan Mei itu fasenya pasca gerhana matahari itu sudah berakhir, masuklah fase-fase di mana terjadinya sumber kenyamanan. Sumber kenyamanan, terus fase-fase pembelajaran, fase-fase pembimbingan, pendampingan itu sih. Jadi apa itu? Aura atau efek yang terjadi dari fenomena gerhana matahari itu seperti itu. Jadi nanti mulai bulan Mei mungkin akan banyak orang-orang yang merasa lega, plong, dan menemukan sebuah kebijaksanaan baru. Nah, ini tentunya yang Kang Ucup tanyakan bahwa bagaimana nasib dan keberuntungan para teman-teman semua kan di situ. Jadi itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ini hanya sekedar prediksi yang sifatnya tidak mutlak, karena sesuatu yang mutlak hanya dimiliki oleh Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disikapi secara bijak, bagi yang resonate dipergunakan sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan, bagi yang tidak resonate abaikan, berarti bacaan ini bukan untuk Anda. Kan sebagai sekedar hiburan ya, Mbak. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan? Di kesempatan kali ini, Mbak, mohon diudarkan prediksi semester kedua bagi dari kita yang punya weton Selasa Kliwon, Mbak. Selasa Kliwon. Oke, baiklah Kang Ucup, terima kasih. Selasa itu Neptunya 3, Kang Ucup. Sementara Kliwon itu 8. Jadi gunggung Neptu untuk Selasa Kliwon itu adalah 11. Iya. Orang-orang dengan Neptu 11 di semester kedua 2024 ini gambarannya adalah bahwa dia di semester pertama kemarin dia sudah menancapkan tongkat-tongkat untuk fondasi yang kesuksesan dia. Jadi dia sudah mulai membangun fondasi, fondasi sudah dibuat, dan di sini berarti hanya butuh satu komitmen, semangat dan kesadaran untuk apa? Untuk melalui prosesnya itu sendiri. Karena yang namanya pencapaian kesuksesan itu butuh proses. Pastinya, Mbak. Nah, biasanya
yang terberat itu bukan bagaimana memulainya, tetapi bagaimana dia konsisten di dalam prosesnya itu sendiri. Iya. Tetapi paling tidak di semester kedua 2024 ini, apa yang diupayakan oleh si Selosok Kliwon itu juga sudah bisa menunjukkan hasil, Kang Ucup. Walaupun masih dalam kapasitas dan prosentase yang kecil. Oh, kecil, ya. Tetapi dalam hal ini perlu diketahui bahwa sekecil apapun hasil yang Anda dapatkan, pantaslah Anda untuk selalu mensyukuri. Karena setiap anugerah dari Tuhan itu tak lepas dari kuasa Tuhan itu sendiri. Mbak. Kalau hari ini perjuangan Anda sudah mulai menunjukkan hasil walaupun belum signifikan, itu juga atas dasar kuasa Tuhan itu sendiri. Jadi tidaklah pantas bagi kita, Kang Ucup, untuk apa itu namanya, mendustakan setiap dari anugerah yang Tuhan berikan. Dan saya yakin selama si Selosok Kliwon ini komitmen bisa menjaga semangat, menjaga kesabarannya di dalam berproses, dalam proses pencapaian apa yang sudah dibangun, pondasi-pondasi apa yang sudah ditancapkan itu tadi, saya kira pada endingnya entah kapanpun itu bukan berarti harus di akhir tahun, tetapi yang paling tahu adalah si Selosok Kliwon sendiri. Saya kira kesuksesan akan dengan mudah dicapai oleh si Selosok Kliwon. Itu Kang Ucup. Saya kira cukup. Oke, sedulur yang punya weton Selosok Kliwon, demikian pawedarnya dari Mbah Jat. Silakan gunakan pakem-pakemnya untuk kesuksesan Anda di semester kedua tahun ini. Dan apabila dalam menyampaikan kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri ya, Mbah. Ya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.